Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnet. Rekan-rekan Sesnet, semoga kita sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik di hari-hari yang baik ini. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk memberikan beberapa catatan dari aktivitas kegempaan di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dari sumbernya USGS, wilayah Indonesia relatif bersih, clear dari aktivitas kegempaan. Tentunya kegempaan yang memiliki magnitudo lebih daripada 4,5. Ada satu gempa yang terjadi pada pukul 8 tadi pagi di Maumere. Magnitudonya adalah 4,5 di sini posisi gempanya. Tentunya gempa ini tidak memberikan dampak yang signifikan tentunya. Bisa jadi tidak dirasakan. Kenapa tidak dirasakan? Karena posisi gempanya dalam. Ini gempa posisinya dalam 242,9 km. Jadi relatif dalam sekali. Dan kekuatannya 4,5. Tentunya tidak memberikan dampak kerusakan, mungkin bahkan juga tidak dirasakan oleh masyarakat di Maumere. Akan tetapi jika kita lihat dari sumbernya BMKG, karena tentunya BMKG memiliki jaringan yang rapat, tentunya dia akan merekam banyak gempa-gempa yang kurang dari 4,5. Nah, ini ada beberapa gempa, kalau kita lihat di sini yang kurang dari 4,5, dari 4,5 misalkan di 4,2 di Southern Sumatera, tapi tentunya ini tidak memberikan dampak yang signifikan ya kalau kita perhatikan di sini, sehingga gempa-gempa yang ini relatif kecil. Ini ada 5,4 tapi bukan di Indonesia, di Gulf Eden. Ya, saya nggak tahu ada di mana nih. Sedangkan yang lain ada di Sumbawa, kemudian ini di Aru, di Kepulauan Aru, di Laut Banda, 4,5. Dan jika saya masuk ke informasi terkini, di sini BMKG ada merilis satu gempa, magnitudo 4,3. Nah, di sini yang menarik bahwa kedalamannya relatif dangkal, 4,2 kedalaman sumber gempanya. Terjadi di Tenggara Merangin, mungkin ini dekat daerah Jambi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kedalamannya 2 km, ini kemungkinan terpicu oleh adanya aktivitas sesar aktif yang ada di darat. Apakah ini sesar Sumatera? Kita coba lihat. Saya coba pindahkan ke atas, dan kita coba lihat seperti apa profil dari tektonik yang ada di sini. Bentar, ini kenapa jadi gini ya? Oke. Nah, ini dia. Oke. Saya pikir ini sesar Sumatera, tapi kelihatannya bukan sesar utama. Mungkin pencabangan dari sesar Sumatera. Nah, saya ingin kembali ke gempa yang terjadi di Maumere. Gempa ini terjadi pada kedalaman 242,9 km. Ada sebuah sumber yang menarik yang berhubungan dengan gempa yang di Maumere. Ini dari sebuah conference proceeding yang dipublikasikan di International of Physics Conference Series Earth and Environmental Science tahun 2018. Judulnya adalah Geological Aspect of Banda Sea Ecosystem and How They Shape the Oceanographical Profile. Ditulis oleh J.M. Pownall, Robert Hall, Lister, dan Triadmojo. Ini dari Triadmojo dari ITB. Sedangkan yang lain dari RSIS, ANU, Canberra, Australia, dan satu lagi dari grupnya Royal Holloway, University of London. Nah, saya langsung ingin loncat ke satu gambar yang dari paper ini. Nah, ini dia gambarnya. Tadi gempa yang terjadi di Maumere posisinya ada di sini nih, Maumere. Ini saya coba buat biar mudah. Nah, kalau yang ini backup ya, fault system dari Flores ya, Flores backup fault. Jadi sesat di busur belakang dari Pulau Flores. Ini dan posisi gempanya Maumere dia ada di sini lebih kurang.
Dan tentunya jika kita melihat kedalamannya 200 sekian kilometer, dia bukan terpicu oleh adanya sesar ini. Tetapi karena dorongan dari lempeng Australia yang masuk, yang terdorong oleh dari lempeng subduksi Australia, kemudian bagian lempeng itu masuk ke bawah dari Laut Banda. Nah, gempa terjadi di sekitar 200 km dan kelihatannya ini gempanya. Jadi dia terus mendorong, kemudian ada bagian yang tertahan, kemudian terjadi akumulasi energi dan merilis gempa seperti gempa yang terjadi pada hari ini. Jadi kedalamannya sekitar 200, berarti gempanya kemungkinan ada di sini. Nah, kalau kita lihat ke atas ya kemungkinan ada di sini gempanya. Dan ini juga yang mengakibatkan beberapa gempa di wilayah Laut Banda itu dalamnya di atas 100 kilo. Seperti gempa ini kita lihat kedalamannya 552 km. Kemudian di sebelahnya 528 km. Jadi dalam sekali gempanya. Kemudian di sini masih di kawasan Laut Banda itu 417 km. Jadi gempa-gempa dalam terjadi di situ karena memang bagian dari slab yang sudah masuk dan berusia tua tentunya karena dia udah berada di bawah, kemudian masih terus didorong dan terjadi akumulasi energi dan seperti yang terlihat pada sini, pada gambar ini dirilis dalam bentuk gempa-gempa bumi. Seperti ini 239, kemudian ini 171 km, ini 162. Jadi gempa-gempa dalam yang terjadi di sini. Walaupun di bagian utaranya gempa-gempa dangkal, kita lihat di sini ini 10 km. Ini akibatnya adanya sesar dari pencabangan Tarera Aiduna kemungkinan. Kemudian ada di daerah Mahai, ini dari sesar ke daerah Ambon ya. Mungkin Kairatu mungkin ya. Dan di bagian utara lagi nih akibat pengaruh dari adanya subduksi ganda di Laut Maluku. Oke, saya pikir itu yang bisa saya buat catatan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.